Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamal Nareski dengan NIM 05066175 dari prodi program studi sistem informasi dari UPBJJ Surabaya. Pada video praktik analisis dan visualisasi data kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan materi yang telah saya pelajari sebagai bagian tugas dari mata kuliah analisis dan visualisasi data tugas 3. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Nah, di sini kita langsung ke tugasnya, yaitu tugas tutorial ketiga program studi sistem informasi, yaitu tugas tutorialnya gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan dataset ini ya. Dataset ini. Terus yang kedua, buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan penggunaan memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan dan dua jenis plot yang ingin dilihat, yaitu scatter plot interaktif, line plot interaktif, kemudian C bar plot interaktif, dan data dan tabel data. Tuliskan laporan hasil kerja kalian dengan format PDF, wajib ada coding R yang dibuat. Oke, langsung saja kita download ini ya. Kita copy, nah maaf file yang Anda minta tidak ada. Nah, untuk ini tadi saya juga sudah mendownload Excelnya, maka langsung saja kita ke aplikasi RStudio nya, karena di sini datanya tidak ada ya teman-teman. Kita langsung ke RStudio. Nah, sebelumnya saya juga sudah mengotak-atik dan membuat kodenya ya teman-teman di sini. Nah, untuk kodenya di sini akan saya jelaskan sedikit. Untuk bagian awal yaitu di sini, yaitu bagian library. Di sini ada library Shiny, library JJP plot 2 dan seterusnya. Nah, di sini kita install paket dulu sebelum melanjutkan ke aplikasi Shiny, karena di sini yang dibutuhkan paketnya ini ya teman-teman. Shiny ini untuk membuat aplikasi web interaktif berbasis R, kemudian ggplot 2 untuk membuat grafik, scatter, bar, line, kemudian DT. Nah, DT ini untuk menampilkan tabel dan data interaktif, read XL untuk membaca file Excel, karena tadi saya download kan tidak bisa, terus saya pakai yang Excel saja. Terus kemudian DPLYR ini untuk manipulasi data seperti agregasi dan pembersihan. Kemudian string R. String R ini untuk memproses string, terutama ketika mengubah kolom karakter menjadi numerik. Nah, kemudian bagian pad dataset ini pad dataset ini menyimpan alamat pad ya, menyimpan alamat pad atau file Excel agar aplikasi tahu di mana dataset berada ini teman-teman. Terus kemudian fungsi read and clean. Nah, ini fungsi pembaca dan menulis data read and clean. Bagian ini bagian yang paling penting ya teman-teman, karena di sini membaca spreadsheet Excel, membersihkan data sebelum digunakan oleh aplikasi. Kemudian untuk menghapus kolom kosong ini ada DF, ini DF apply ini. Nah, ini untuk menghapus data kosong ya teman-teman. Kolom yang seluruh isinya NA dihapus supaya tidak error saat dipilih sebagai variabel grafik. Menormalkan nama kolom, names df, ini names df, next names df, unique with true. Nah, ini kadang Excel punya nama kolom aneh, spasi atau kosong. Nah, ini membuat plot error. Jadi make name ini menjadikan nama kolom aman untuk ggplot. Nah, mengubah kolom karakter menjadi numerik jika isinya angka. Nah, ini for in, ini bagian ini membuat aplikasi jauh lebih kuat. Penjelasannya untuk ini, menghapus spasi, menghapus koma ribuan, mengubah string menjadi angka jika mayoritas isinya angka. Tujuannya saya ini agar tidak error saat membuat scatter atau line. Nah, untuk kemudian bagian UI ini ya, bagian UI ini, UI Shiny ini menentukan tampilan aplikasi. Elemen penting di UI ini title panel ini berisi tombol reload dataset untuk memuat ulang Excel jika user mengganti file. UI output war jika ini diganti maka
fungsi UI itu yaitu tadi. Kemudian untuk memuat ulang Excel, jika user mengganti file, pilih variabel X, pilih variabel Y, pilih jenis grafik, scatter, line, bar, tabel. Nah, di sini nih ya teman-teman. Semua dibuat dinamis menggunakan UI output, UI var X, UI output, UI var Y, UI output, UI var color. Ini ya teman-teman. Nah, di sini nih. UI. Artinya UI akan menyesuaikan dengan dataset secara otomatis. Main panel bagian kanan ini tempat memilih plot, output main plot. Artinya kalau user pilih scatter, line atau bar muncul grafik, kalau pilih tabel data muncul tabel interaktif. Kemudian di sini ada bagian server. Server adalah otak aplikasi Shiny. Server function input. Nah, ini server function output ini menyimpan dataset dalam bentuk reactive value data. Reactive membuat dataset otomatis memperbarui ketika user reload, meload data pertama kali. Observer. Nah, ini observe. Fungsinya adalah menentukan variabel nama yang boleh dipakai untuk plot. Ini kan ada reactive soundbite, data reactive, observe event, terus flavor bar, numeric bar, kategori, dan lain-lain. Membuat UI dinamis yaitu ini output UI var X ini isi dropdown, pilih variabel X mengikuti struktur dataset. Kemudian reader plot bagian terpenting ini ya, reader plot. Di sini ada, nah ini reader plot ini bagian terpenting dari aplikasi Shiny. Bagian ini memilih plot sesuai menu user. Jika scatter plot geom point size input point size, jika line plot geom line, dan lain-lain. Jika bar plot menggunakan geom all, jika ya numerik grafik nilai menghitung frekuensi, jika y kategorikal. Render table. Nah, di sini ada render table teman-teman. Render table ini output table render menjalankan. Nah, di sini render. Nah, ini render plot ini adalah output as main render dari DT tadi ya, DT yang paketnya kita install tadi. Nah, tampil kalau user memilih tabel data ini, menjalankan aplikasi Shiny App UI server. UI sama dengan UI, server sama dengan server. Oke, langsung saja kita run ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita install dulu paketnya. Nah ini di sini error replacement hasrank 0 karena di sini masih waiter ya teman-teman, belum kita pilih. Nah, di sini sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan, makanya saya otak-atik tadi karena saya ingin menyesuaikan kodenya, ingin menyesuaikan Shiny yang ingin saya buat gitu ya. Makanya saya langsung buat kode Shiny DR agar saya bisa membuat seperti ini. Nah, oke, langsung saja. Di sini ada tampilannya, ada aplikasi visualisasi interaktif tugas 3. Nah, di sini ada pilih variabel dan jenis plot. Jika variabel belum muncul, periksa file Excel. Nah, kita di sini ada beberapa pilihan, yaitu pilih variabel X, pilih variabel Y, jenis visualisasi. Nah, ini kan yang tadi disuruh memilih tadi ya, ada scatter plot, terus ada line plot, ada bar plot, tabel data. Nah, di sini terus di bawahnya di sini ada pewarnaan berdasarkan variabel kategori opsional. Kemudian ukuran titik scatter ini bisa kita sesuaikan, mau ukuran 3 atau semakin satu ke sini semakin besar atau semakin kecil, semakin kecil titiknya. Nah, oke, langsung saja kita coba ya, biar kita tidak lama-lama. Di sini kita coba menggunakan misalkan dua dulu, terus di sini kita buat 5. Nah, kita scatter plot pewarnaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau di sini kita pilih variabel X nya 2, di sini maka ini, nah tadi kan kita 3. Nah, semakin besar ya teman-teman. Kalau semakin ke angka mendekati angka 10, maka kan titik-titiknya akan semakin membesar. Nah, seperti itu. Nah, kita kembalikan ke 3 aja agar jelas. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba lagi, ini kan scatter plot.
Lalu kita ke line plot, kita coba ke line plot. Nah, seperti ini kalau line plot tampilannya ya teman-teman. Line plot tampilannya seperti ini, kemudian untuk bar plot tampilannya seperti ini. Oh, sebentar. Untuk bar plot masih itu. Untuk bar plot masih error ya teman-teman. Bentar. Objek. Bentar. Nah, untuk tabel data di sini, kalau tabel data seperti ini ya, ini sesuai data yang di Excel tadi. Ini banyak sekali teman-teman. Ini kita mau show dulu. Kalau kita mau show 100, ya akan keluar show 100. Nah, seperti ini datanya ini. Data lengkapnya seperti itu ya teman-teman. Masih error. Untuk bar plotnya masih error ya teman-teman. Tapi nah, kurang lebih seperti itu ya tugas 3 saya yang Jonola Rizky teman-teman. Cukup sampai di sini kayaknya tugas 3 saya. Dan untuk kekurangan apabila ada salah kata atau error dalam pengerjaan tugas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semangat untuk teman-teman karena sebentar lagi akan UAS dan semoga hasilnya memuaskan. Saya Jonola Rizky pamit undur diri. Semangat untuk teman-teman, semoga di UASnya baik-baik semua dan ini mendapatkan hasil yang maksimal. Saya Jonola diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.